Karena saudara adalah orang-orang yang berharga di matanya. Yang percaya bahwa dia berharga di mata Tuhan, katakan saya. Memang kita adalah orang-orang muda yang berharga di mata Tuhan. Saya bilang kita karena saya juga masih muda. Usia kita beda tipis. Saudara rata-rata masih belasan. Betul toh? Ya, saya mungkin 1 atau 2 tingkat di atas saudara. Jadi saya juga masih muda. Haleluya. Haleluya. Tapi yang menjadi perbedaan antara saya dengan saudara belum beristri atau belum bersuami toh? Kalau saya sudah. Itu saja bedanya. Makanya saudara pun semangat itu harus lebih dari saya. Semangat orang-orang muda itu harus menyala di hadapan Tuhan. Amin. Baik, malam ini kita akan lihat firman Tuhan di dalam kitab Titus. Surat Paulus kepada Titus. Titus itu adalah nama dari anak rohaninya Paulus. Karena itu kita lihat di dalam Titus 2, Titus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6 dan 7. Sudah dapatkah saudara? Sama-sama setuju dengan saya? 1, 2, ya. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Malam ini saya buat tema, orang-orang muda harus dinasihati. Apa? Orang-orang muda harus dinasihati. Karena di dalam Titus 2 ayat 6 berkata begini. Demikian juga orang-orang muda. Yang masih muda katakan amin. Orang-orang muda dikatakan di dalam Titus 2 ayat 6. Nasihatilah mereka. Jadi saudara ini perlu dinasihati. Perlu dibimbing agar kehidupan masa muda saudara itu adalah kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Kehidupan yang mempermuliakan Tuhan. Karena saudara ini adalah generasi penopang gereja yang harus menerima nasihat. Nasihat pakai apa? Pakai firman. Amin. Jadi saudara butuh firman. Firman itu adalah nasihat yang cocok bagi saudara. Karena kalau tidak, orang-orang muda itu tidak bisa menguasai dirinya. Itu Alkitab yang bilang. Karena saudara perlu menguasai diri, maka saudara perlu dinasihati pakai firman. Amin. Katakan amin. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dinasihati untuk apa? Untuk berdoa. Nah, kita masuk dulu di sini. Siapa di sini orang-orang muda yang suka berdoa? Halo. Adakah saudara orang-orang muda yang suka berdoa? Khusus yang laki-laki, saya mau dengar suara dulu. Laki-laki yang suka berdoa katakan saya. Oke, laki-laki itu suara saudara satu juga yang keluar. Sekarang perempuan. Yang perempuan suka berdoa katakan amin. Tapi itu perlu. Kenapa? Supaya saudara bisa menguasai diri ketika saudara berdoa di hadapan Tuhan. Karena kalau orang-orang muda tidak berdoa, dia gampang terpengaruh. Apalagi arus dunia itu begitu kuat. Sangat kuat. Godaan begitu kuat.
Sekarang ini banyak cewek yang mohon maaf, sudah tahu malu. Bergaya silakan, mau tampil cantik silakan, tapi ingat, laki-laki itu normal. Sama di sini laki-laki yang sudah normal. Dong kalau sudah lihat, apalagi perempuan suka pakai celana di sini, rok begini, dok mata sudah lurus begini. Saya percaya. Mereka setuju jalan lain, begini. Orang bilang itu laki-laki mata semua senana. Sebagai kiri kanan mungkin. Tapi yang perlu bertobat itu siapa? Perempuan terlebih dahulu. Amin. Jadi saudara perlu dinasihati untuk tetap berdoa. Supaya hidup saudara itu benar-benar berkenan kepada Tuhan. Amin. Bukan hanya perempuan saja yang perlu dinasihati, laki-laki juga. Mengapa Pak Pendeta? Karena zaman sekarang anak SD pun sudah mabuk. Saudara pikir kalau saudara minum mabuk itu saudara tampil lebih elegan, lebih hebat, lebih jago begitu? Pak Pendeta, kalau saya sudah minum Pak sudah hebat. Makanya Kaisar perlu dinasihati, amin. Harto perlu dinasihati, Yeskiel perlu dinasihati. Kalau tidak, doi kalau bangsa, weh sekumpul, mana tolakan. Ayo. Kalau baru satu saluk ini. Siapa di sini ada head? Begitu dong. Maka itu perlu dinasihati. Firman Tuhan bilang begini, biar saudara orang-orang muda khususnya yang laki-laki, jangan anggap saudara bisa mabuk, minum alkohol sampai mabuk, terus anggap saudara hebat. Di mata Tuhan, saudara melakukan kesalahan besar. Jangan rusak masa muda saudara dengan alkohol. Katakan amin. Itu bukan saya yang larang, tapi firman Tuhan. Firman Tuhan yang larang. Kitab Yesaya bilang begini, celakalah mereka yang jambok campur minuman keras, celakalah mereka yang pagi-pagi hari sudah cari minuman keras. Celaka firman Tuhan itu. Pengertian saudara celaka itu baik atau tidak? Celaka itu baik atau tidak? Sangat tidak baik. Apalagi itu menyangkut masa depan saudara, menyangkut keselamatan jiwa saudara. Amin. Makanya dikatakan di sini, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dalam segala hal orang-orang muda harus perlu menguasai diri. Menguasai diri dalam ucapan. Saya seringkali bilang sama orang-orang muda, jangan asal saja itu kata-kata keluar dari mulutmu. Weh gila. Pikir itu baik. Siapa di sini? Dia tak pernah dengar ada orang marah sekali. Dia bilang begini, lu kalau gila bapak itu. Paham, mengerti? Kalau bodoh, jangan. Amin. Saudara punya otak sama dengan punya saya atau tidak? Orang yang pintar di kelas dengan menurut orang yang tidak pintar di kelas, dompet otak sama atau tidak? Mungkin yang tidak pintar itu jauh lebih salah karena tidak pernah belajar.
Makanya jangan pernah keluar kata-kata bodoh. Amin. Apalagi caci maki. Kasih keluar anjingnya. Wah, jangan. Amin. Ini nasihat untuk saudara. Ke gereja setiap minggu, di gerejanya katakan saya. Yang tidak katakan amin. Yang mau bertobat malam ini katakan haleluya. Yang tidak berubah keluar. Haleluya. Jadi harus rajin ibadah supaya saudara itu terus mendapatkan bimbingan firman, dinasihati oleh firman Tuhan. Katakan amin. Supaya saudara menjadi orang-orang muda yang berubah. Saya pernah satu kali dapat tangkap. Memang sudah sering diintai oleh guru, tapi namanya juga ketemu laki-laki kebanyakan itu larinya ke hutan main judi. Jadi siapa mau tangkap siapa coba? Kok semuanya pemain? Siapa mau tangkap siapa? Padahal perempuan mana bisa kejar ketemu laki-laki? Soalnya mungkin. Tapi karena waktu itu memang saya juga kepala batu. Masih dalam jam ibadah, jam belajar. Hoka beberapa orang. Bisa masuk. Ketong ini orang Indonesia, ngapain belajar ke bahasa Inggris? Apa yang saya bilang? Waktu itu main pakai kelereng. Bayar. Main pas di belakang sekolah, masih dalam pintar. Soalnya di luar pagar. Sonde tahu hal, ada satu guru yang melihat. Amin, anak belajar, buat apa? Yang kejar ketong guru. Wah karena mana lah, tiba-tiba sudah datang, mau lari sudah kejar. Mau lompat pagar sudah dibuat kawat duri. Saya ketangkap waktu itu. Menghadap wali kelas, guru agama. Gitu saya masuk di ruangannya, dia harus buka baju. Oh hebat. Besar, waktu itu lebih besar dari saya. Saya waktu SMP kurus alami. Lebih kurus dari kartu. Dia buka baju. Untuk sekarang, tapi saya selalu bilang, untuk sekarang saya takut, tapi nanti saya tidak takut. Saya karena tampar, begitu ditampar, langsung bintang 5 keluar. Tapi son bertobat, kenapa son bertobat begitu sampai di rumah? Saya lihat saya pun bapak, bapak tua persududuk ini ya. Yang begini, sekalipun beta tampar dari guru, dia yang buat beta son bertobat. Bapak tua bandar curi. Makanya waktu saya masih sekolah, saya sudah takut mencuri bapak tua kemudian pak. Biar dia kasih beta uang. Kau dia bilang, weh, lu suruh mencuri. Beta kan mencuri. Bapak balik keluar. Dia selalu berani. Tapi ketika saya dibimbing, dinasihati oleh firman Tuhan, saya bertobat sampai pada hari ini. Saya sonde mengulangi kembali. Orang mau bilang, lain apa itu bisa pengaruh karena firman masuk di hati dan amin. Itu yang mempengaruhi hidup saudara menjadi orang-orang muda yang takut akan Tuhan. Jadi bukan hanya modal Kristen. Pak pendeta, saya sudah orang Kristen pak, di sini pak, tapi hidup nggak berubah, sama saja. Harus berubah, amin. Makanya sekali lagi saya bacakan. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dalam segala hal. Nasihatin mereka berdoa. Nasihatin mereka baca firman. Yang rajin baca firman katakan amin. Pak pendeta, sudah kuno baca firman. Yang kita baca itu status orang. Yang kita lihat itu WA, YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Baca Alkitab ini. Kemarin saya pergi jemput keponakan saya di pelabuhan Pantai Baru. Singkat cerita, saya ada di tengah-tengah beberapa orang muda. Saya lihat ada satu, dia baca Alkitab,
Tapi saya tahu, sekalipun dia tidak sebut itu kitab Amsal, kitab Kidung Agung, tetapi saya tahu dari ceritanya. Dia bilang begini, kau seperti perempuan yang cantik. Begitu dia baca bla bla bla, dong dua ketau. Wah! Jadi mereka itu anggap aneh itu kitab Kidung Agung. Memang kitab Kidung Agung itu begitu. Engkau jelitaku, engkau kekasihku, engkau sayangku, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi mereka anggap itu hal yang aneh. Dong ketau berbahak-bahak. Tapi saya dalam hati, sekalipun dong ketau, tapi puji Tuhan mereka masih baca Alkitab. Amin. Yang lain serius. Woi, ada yang bilang, su makan kau belum? Su tidur kau belum? Lu su di kapal kau belum? Nah, gitu. Akhirnya lupa baca firman. Padahal sekarang sudah mudah toh. Di sini ada Alkitab. Yang tidak punya Alkitab di HP-nya katakan amin. Ada yang tidak punya Alkitab? Bisa di-download? Sudah bisa lain, hapus yang lain. Harus utamakan itu. Amin. Kalau sekarang kan enak. Kita kalau misalnya di tempat ramai, pegang HP baca Alkitab, kan orang sudah menganggap kita lebe-lebe toh. Kan yang kita baca Alkitab. Betul toh? Tapi kalau misalnya di tempat ramai kita ambil Alkitab, baca, dia sok suci, dia sok rohani dan lain sebagainya. Saudara malu sendiri. Makanya harus ada di sini Alkitab. Amin. Katakan haleluya. Atau saudara dan saya tetap dinasehati oleh kebenaran firman. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Nasihati mereka supaya rajin gereja. Nasihati mereka supaya jangan suka melawan orang tua. Nasihati mereka supaya mereka jangan pacaran bebas, kontak anti pacar. Pisah sampai sana bilang I love you, di cewek lain I love you, I love you. Terus dengan seenaknya kasih putus, kasih sakit hati orang tua. Membawa cinta. Pilih satu lagi. Kita datang membawa sayang. Makanya ada lagi bilang, mengaku jangan kepada setiap wanita ternyata pacarnya sekampung. Langsung cewek yang balas, pulangkan saja saya pada ibuku dan juga nenekku Sumati. Putus asa nih. Makanya saudara perlu dinasihati. Amin. Jangan malas dinasihati. Rajinlah ibadah, rajinlah berdoa, rajinlah baca firman Tuhan, rajinlah berbuat baik. Adat istiadat yang tepat adalah anak-anak harus hormati orang tua. Amin. Itu adat istiadat yang perlu saudara pegang. Jangan memberontak kepada orang tua. Sekalipun saudara sudah S3 nanti sekolah tinggi, orang tuamu sudah pernah tinggi-tinggi sekolahnya, tetap hormat dan patuh padanya. Katakan haleluya. Supaya panjang umurmu. Amin. Jadi sekali lagi, saudara perlu dinasehati. Ayat 7 saya baca. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Jadi orang-orang muda yang takut Tuhan harus selalu berbuat baik. Berbuat baik di hadapan Tuhan, berbuat baik di hadapan orang tua, berbuat baik di depan teman, berbuat baik di depan orang lain. Itu adalah tugas saudara menjadi orang-orang muda yang sudah menerima nasihat atau bimbingan firman. Amin. Hendaklah engkau jujur. Yang suka jujur katakan amin. Kalau bilang di orang tua, Papa, Mama, beta mau belajar, berarti dia jujur. Jangan bilang belajar tapi pacaran. Ya, saya belajar pacaran, Pak. Beda. Amin. Harus benar-benar jujur kepada orang tua. Jujur pada orang tua. Nah, sekali lagi, umur saudara yang masih muda, jangan dulu pacaran.